keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam YouTube channel Pas Agape. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa ya Bapa, untuk setiap pendengar daripada YouTube Pas Agape. Bukan satu kebetulan Tuhan bahwa kami boleh bertemu di channel ini, karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai, yang menuntun jiwa-jiwa untuk mendengarkan sabdamu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pesan-pesan-Mu di akhir zaman ini. Bapa, pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan pikiran dan hati hamba, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga boleh disampaikan kepada setiap yang mendengar. Mari Bapa, Kau bukakan hati dan pikiran mereka, bukakan setiap selubung-selubung yang menutupi mata hati dan pikiran mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Dan juga ya Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk yang lemah supaya dikuatkan, yang sudah jauh dari Tuhan boleh ditarik kembali untuk melekat, mendekat kepada Tuhan. Tuhan bilang pada akhir zaman ini akan terjadi masa-masa yang sukar, sehingga manusia mengalami pergumulan yang berat. Tapi Tuhan berfirman, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah menjauh dari tahta kasih karunia Tuhan. Tinggal sedikit waktu lagi anakku, waktunya Tuhan akan datang, dan engkau akan menerima kemuliaan jika engkau kuat dan sampai pada garis akhir. Terima kasih Bapa, hamba serahkan Tuhan kesaksian dan firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah semua yang mendengar mendapat berkat. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi saudara yang sudah subscriber. Sampai hari ini sudah 6.500 ya. Saya percaya saudara terhubung dengan channel ini yang terus sampai pada akhir zaman
Tuhan memberikan pesan-pesannya sampai kedatangannya. Saudara, saya juga mengucapkan terima kasih untuk saudara yang sudah transfer untuk lumbung-lumbung Yusuf bisa dibagikan bagi orang yang miskin dan kelaparan. Dan terima kasih juga kepada saudara yang sudah share, like, and comment ya. Saya percaya YouTube ini akan terus Tuhan bawa banyak jiwa-jiwa yang akan dikuatkan, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Dan Tuhan memperluas lagi pelayanan ini karena waktu-waktu ini waktu yang singkat. Ayo saudara bekerja di ladang Tuhan. Jangan kita santai, jangan kita ogah-ogahan, malas-malasan, tapi ayo bergerak saudaraku ya. Kemarin ada kesaksian dari teman saya bilang, Cimaria, saya ikutin apa yang Cimaria bilang, taruh di status ya, ayat-ayat firman, apapun juga yang mengenai jalan keselamatan tentang Tuhan Yesus. Nah kemudian, dia waktu itu ada di dalam WA dia tuh temen tukang ya, tukang yang bikin renov rumah. Nah baca saudaraku ya, ternyata itu Tuhan bisa lawat saudara, lewat status ayat rohani, firman Tuhan menyentuh orang yang belum percaya Yesus ya. Dia bisa dilawat Tuhan, menangis waktu melihat tayangan dari status itu saudara. Dan malamnya dia mimpi didatangi orang yang berjubah putih saudara. Saya percaya dia didatangi oleh Tuhan Yesus sendiri. Kadangkala penginjilan begitu sulit ya, karena kita ini dibilang mengkristenisasi ataupun ada halangan, rintangan ya, ada satu tekanan yang membuat kita sulit untuk memberitakan Injil. Tapi saudara percaya, sedikit sekecil apapun yang saudara lakukan untuk kerajaan Allah, Tuhan akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja menjamah setiap jiwa-jiwa. Dan juga Tuhan juga akan mendatangi orang-orang yang akan diselamatkan, saudara. Dan kita pun bekerja sama dengan Tuhan, memberitakan Injil, share YouTube, kasih di status saudara tentang Tuhan, ayat-ayat itu mereka secara otomatis membaca. Dan pada saat membaca itu masuk di dalam pikiran dan hati mereka, sehingga mereka boleh dilawat Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami pertobatan, sehingga mereka boleh dijamah oleh Tuhan. Ya, itu kan ajaib saudaraku ya. Maka saya percaya YouTube channel Pas Agape ini tentang kasih Tuhan yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya Yesus, yang belum menerima keselamatan. Kita harus gencar akhir zaman ini, cepat waktunya tidak lama saudara. Saya pun terus ya, kita harus lebih lagi giat di dalam pekerjaan Tuhan. Ya saudara, seperti lagu yang tadi, mengikut Yesus adalah keputusanku. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Ya, lagu ini ada sejarahnya. Di negara India waktu tahun 65-an ada satu keluarga yang percaya Yesus. Nah, kemudian pada waktu penduduk di sana tahu bahwa keluarga ini percaya Yesus, maka mereka kumpul di alun-alun, saudara, dan memanggil satu keluarga ini, suami, istri, dan 2 anak. Ya, mereka dikumpul oleh massa, dikatakan, ayo sangkal Yesusmu, sangkal Yesusmu. Ya, kalau enggak ini mau ditombak, anaknya dibunuh, saudara. Ya, pada saat itu ayah orang tua ini juga kedua orang tua ayah ibu ini tidak mau menyangkal ya. Akhirnya anaknya dibunuh, saudara. Dan kemudian, kamu masih mau nyangkal atau enggak? Kalau enggak dibunuh. Kemudian istrinya dibunuh, saudara. Dan dia tinggal sendiri, saudara. Dan kemudian, apa kamu juga tidak mau menyangkal Yesusmu itu? Terus dia bilang, mengikut Yesus adalah keputusanku. Ya, mengikut Yesus walau sendiri, aku tetap mengikut Yesus. Akhirnya dibunuh, saudara. Dan sekeluarga itu dibunuh. Ayah, ibu, dan 2 anak. Saudara, benih martir telah jatuh tumpah di daerah India. Dan kemudian berapa bulan kemudian, berapa waktu kemudian,
kepala desa itu sempat berpikir, kenapa ya sampai rela mati untuk Yesus, ada apa? Nah, kemudian setelah kepala suku ini mendengar ya tentang ada keselamatan, sehingga dia di tempat yang sama waktu mereka membunuh sekeluarga ini, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya benih martir ini, seluruh penduduk di daerah itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mungkin peristiwa ini akan terulang kembali di akhir zaman ini, saudara, karena akan ada banyak martir-martir di depan kita ya, saudaraku. Saya juga mengucap syukur bagi para subscriber yang banyak juga yang ngobrol, konseling, atau kita saling mendoakan ya. Dan juga ada yang menceritakan kesaksian kehidupan pribadi ya. Saya bilang, ini bagus Bu, di-share aja. Dia bilang, belum belum masih malu ya, masih canggung ya untuk menceritakan kesaksian. Tapi saya boleh menceritakan ya apa yang saya dengar dari salah satu subscriber di Surabaya, saudaraku. Nah, ibu ini dia cerita ya, karena waktu itu dia karena pernikahan ya, sehingga dia meninggalkan imannya kepada Yesus. Dia ikut suami ya, agama kepercayaan, menyembah patung, menyembah dewa ya. Nah, pada suatu hari dia datang ke rumah orang tuanya. Nah, pada saat dia datang ke rumah papahnya, ngobrol-ngobrol, terus dia pulang. Nah, pada saat dia pulang, dia ada satu kegelisahan di hati dia. Ada satu kekhawatiran ya, sepertinya papahnya itu akan terjadi kenapa-kenapa gitu ya. Nah, kemudian waktu malam-malam itu dia telepon kakaknya, bilang, "Coba dilihat papa, coba ke rumah papa." Saudara, akhirnya saudari yang dari Surabaya ini dan kakaknya itu datang ke rumah papahnya. Saudara tahu nggak, susternya lari nangis, bilang papahnya mau bunuh diri, saudara. Hampir mati, itu udah di leher ya, udah mengikat, mau gantung diri, saudaraku ya. Tapi gak jadi, saudaraku. Kemudian papanya nangis, ditanya, kenapa papa mau bunuh diri, kenapa? Ya mungkin orang tua stres, banyak pikirannya. Kenapa papa? Akhirnya papanya cerita bahwa dia gak jadi bunuh diri karena dia lihat ada salib Yesus, ada Tuhan yang terang bersinar. Ya, dia tidak jadi, saudaraku ya. Nah, kemudian semenjak saat itu, ya anaknya, ya teman saya subscriber ini, dia bilang semenjak papahnya itu gagal bunuh diri karena ketemu Yesus, ya lihat salib Yesus, akhirnya dia kembali lagi ke Tuhan. Sekarang akhir zaman ini akan banyak orang yang kembali ke Tuhan. Mungkin pada waktu sekolah minggu kau diajarkan firman, kau diajarkan Alkitab, tapi semenjak dewasa jauh bahkan meninggalkan Tuhan karena perkawinan, karena kekecewaan, karena kepahitan ya. Tuhan manggil kembali pada akhir zaman ini, comeback anakku, kembali datang, kembali melekat, saudara. Ya, kemudian dia teman saya ini yang di Surabaya ini bilang, semenjak itu saya kembali lagi ke Tuhan Yesus. Dan dia minta izin pada suaminya untuk ke gereja. Untung diizinkan, saudara. Nah, akhirnya dia ke gereja kembali ya. Kembali pada kasih yang mula-mula, kembali kepada imannya kepada Tuhan yang sudah jauh bertahun-tahun. Dan sekarang dia mendoakan suaminya supaya suaminya percaya Yesus ya, saudaraku. Karena ada masalah juga ya. Suaminya ada will ya. Nah, saudara, saatnya dia juga berdoa untuk suaminya supaya bertobat ya. Pada suatu malam dia berdoa ya untuk suaminya, lagi tidur ya. Dan dia hancur hati berdoa untuk keselamatan suaminya, saudara. Dan kemudian dia ada satu tangan yang memegang bahunya. Saya percaya itu Tuhan ya, Tuhan Yesus yang memegang bahu ibu ini ya, sehingga dikatakan kuat, teguhkan, doa terus untuk suamimu, untuk anak-anakmu, untuk keselamatan seisi keluargamu. Jangan menyerah, jangan putus asa. Dan kemudian dia lihat ada tulang-tulang tengkorak ya, banyak ya. Terus saya bilang, artinya apa? Itu artinya seperti yang di Yehezkel, sekalipun
ada tulang-tulang bisa mampu dihidupkan, bertumbuh daging, urat, ya, organ-organ akan bertumbuh jadi pasukan Tuhan yang kuat. Mungkin kehidupan kita kering ya, mungkin masa lalu kita yang pahit membuat kita ini jauh dari Tuhan sehingga kering kehidupan rohani kita. Tapi Tuhan sanggup menghidupkan kembali. Tuhan sanggup memulihkan. Artinya begitu, Saudara. Dan kemudian dia lihat jam dinding yang besar sekali. Angkanya yang jarum pendeknya sudah ke 12, tapi yang panjangnya kurang 2 menit lagi, Saudara. Nah, itulah waktu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Saudara harus terus berjaga-jaga dan berdoa. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah singkat. Saya bacakan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu di dalam Lukas 15 ayat yang ke-4 sampai ke-7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia akan meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, Saudara, puji Tuhan bahwa kita setiap anak-anak Tuhan mempunyai hati yang sama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Gembala Agung, ya, Saudara. Jadi saatnya kita ini untuk pergi mencari domba yang hilang, untuk mengabarkan Injil, ya, baik via telepon. Wah, baik kita ada kasih dan perhatian, karena kita yang sudah dipenuhi oleh kasih agape-nya Tuhan, kasih Tuhan yang tanpa syarat, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena dosa-dosa kita. Nah, kita saatnya kita pun memiliki hati yang sama dengan Tuhan, ya, saudaraku. Nah, ada kesaksian kira-kira seminggu yang lalu. Nah, saya kan ada ministry, ya, maksudnya pelayanan, di mana ada teman-teman. Nah, pada waktu itu kira-kira jam 7 malam lah, ya. Saya udah siap-siap, udah mandi, udah pakai baju tidur, ya, udah mau tidur lah, istirahat gitu kan. Nah, kemudian teman saya nelpon, Ci Maria, kamu lihat status deh, si A nih, gitu. Lah, saya lihat status, kenapa? Lagi stres, nah, statusnya gitu, Saudara. Waduh, saya bilang. Terus ada lagi statusnya, mau gila katanya. Waduh, kenapa nih teman kita yang satu ini? Terus teman saya tuh bilang, yuk kita besuk si A yuk, gitu. Dalam hati sih, aduh udah mau tidur, udah ngantuk, saudaraku, ya. Tapi pikir-pikir lagi, wah kasihan nih, mungkin gawat nih gitu, ya. Takutnya ada apa, gimana kita telat menolong atau gimana, kan kita juga nanti disalahkan sama Tuhan, ya, kalau kita nggak cepat bertindak, bergerak, ya. Ya udah deh, saya ganti baju lagi deh. Nah, saya jemput kamu deh. Nah, saya jemput teman saya yang satu ke rumah si A, ya, saudaraku, ya. Ya, kita ngobrol, kenapa ya kamu stres, kenapa, ada masalah apa. Sebenarnya masalahnya sih nggak gede sih, cuman katanya dia kayaknya suaminya kurang perhatian, kurang kasih sayang sama dia. Saya bilang, dulu juga saya awal-awal pernikahan gitu, suka nangis, kayaknya suami sayang nggak sama kita gitu, ya, sayang nggak sama kita, ya. Tapi akhirnya saya baca satu buku rohani bahwa kasih itu memberi, ya, bukan hanya nerima, terima. Ya, kita memberi kasih aja gitu. Jadi kita mengasihi suami kita, ya udah. Dia mau mengasihi kita atau enggak ya nggak apa-apa. Karena kita harus dipenuhi oleh kasih Tuhan, ya, saudaraku, ya. Jangan kita lebay-lebay, ya. Akhir zaman ini kurang kasih sayang. Ya, kasih sayang yang sejati dari Tuhan, saudara, masuk dalam pujian penyembahan, ya, sampai kasih Tuhan tercurah, itu lebih daripada kasih sayang seorang manusia, saudaraku, ya. Nah, setelah ngobrol, kita doakan teman kita yang lagi stres, ya. Yang lagi bermasalah lah dengan suaminya, saudaraku, ya. Nah, kemudian saya pulang ke rumah, saudara. Pas pulang ke rumah, saya mandi lagi, ya. Saya pikir kan udah keluar gitu kan.
ya udah mandi lagi deh gitu biar bersih gitu kan. Pada saat mandi saya buka baju di kamar mandi itu kalung jatuh saudara ke lantai ya. Saya cari-cari. Loh kok liontinnya nggak ada saudaraku ya. Bentuknya hati ya saudaraku. Waduh gimana nih? Saya cari tuh saya selesai mandi saya ke mobil, saya periksa-periksa lagi siapa tahu jatuh di situ atau di perjalanan dari parkiran ke rumah gitu ya. Nggak ada. Terus saya telepon teman saya, "Eh, jatuh nggak di ranjang kamu?" Kita kan ngobrolnya di ranjang ya, doanya di ranjang, teman bertiga gitu. "Nggak ada, C," katanya. Waduh, di mana ya? Terus saya pikir-pikir lagi, kemana aja ya saya ya? Eh, oh iya, ingat ke supermarket, ke Sprindo. Terus teman juga beli kue tiaw goreng, saya beli minuman bubble, em, Thailand bubble tea ya. Wah, udah berapa tempat nih? Saya udah pikir di rumah, aduh, besok pagi-pagi kan mau doa pagi, jemput si A ini mau ikut doa pagi. Ya udahlah kamu jangan lebay-lebay, ikut doa aja deh, cari Tuhan deh gitu ya. Biar dipenuhi kasih yang dari Tuhan, kasih yang apa ya, full power ya. Kalau kita bilang kasih Tuhan tuh lebih daripada kasih apapun yang ada di bumi ya. Nah, kemudian pagi-pagi saya masih jam 4 lah saya jemput teman. Saya masih pikir kemana ya kalung ini ya. Aduh, sayang banget ya saudaraku ya. Eh bentuk hati itu saya suka banget sama kalung liontin itu ya. Kalungnya ada, liontin yang hilang ya. Jadi saya pikir aduh kemana lagi ya semalam ini ya waktu nengok temen. Nah kemudian saya ingat oh iya saya ngisi bensin saudaraku ya. Saya mau ingat mau ke tempat bensin terus mau ke nanti ke Sprindo, mau ke seberangnya tempat yang jual apa eh, bubble tea, Thailand bubble tea itu ya. Siapa tahu jatuh di situ gitu loh ya. Kita masih nyari-nyari gitu ya. Sayang gitu karena saya sayang juga ya liontin tuh bagus gitu ya, bentuk hati. Saya suka ya. Love itu artinya saya mengingatkan selalu mengasihi Tuhan dan selalu mengasihi sesama ya. Liontin itu saya sangat suka ya. Juga pemberian dari anak-anak ya. Nah, kemudian udah subuhnya saya jemput mau doa pagi kan. Nah, udah doa mau jemput doa pagi, terus saya, oh iya, mampir dulu nih ke pom bensin ya. Jam 4 subuh saudara, saya ke pom bensin itu nggak ada orang saudara ya. Terus saya pas masuk nggak ada orang. Nah, pas sampai ke tempat pengisian bensinnya, terus saya buka pintu, saya mau turun. Saudara tahu nggak itu tergeletak di jalan saudara nih liontinnya nih. Udah ketemu saudara ya kan bentuk hati ini ya. Ini liontinnya kesukaan saya ya. Bagus banget ya matanya banyak full ya. Nah, ketemu saudaraku ya. Waduh, puji Tuhan saudara ya. Jadi sebelum ke pom bensin tuh saya lagi nyetir, ayo malaikat tolong dong supaya ketemu. Nah, kita minta pelayanan malaikat, ngomong aja malaikat. Katanya kan saya didoain banyak malaikat yang menyertai saya, ya kan? Ada teman-teman yang punya karunia penglihatan tajam. Waduh, malaikatnya Cimaria banyak banget. Ya udah praktek aja, malaikat, ayo tolong dong supaya Leontin aku ketemu gitu. Ya kita ngomong aja saudaraku ya. Saudaraku bener tau nggak ketemu di pom bensin saudara ya. Akhirnya saya jemput teman pergi doa ya. Jadi Tuhan Tuhan itu memberi pelajaran dalam hal hilang kalung ini bahwa kita tuh harus mencari jiwa tuh seperti itu. Terus cari selusuri ya sampai kau mendapat ya jangan sampai kita ya udahlah udah hilang udahlah gitu ya bodo amat beli lagi atau ya mungkin nanti yang nemuinnya memang lagi butuh duit kali gitu kan udah jual kan mahal juga emas kan. Nah, kita udahlah kalau kita pikir memang biasa kita kan begitu ya, kalau udah hilang ya udahlah mana mungkin ketemu karena kita kan udah keluar rumah ke jalanan, ke tempat ini, ke tempat itu ya, nggak mungkin lah kalau menurut logika kita tuh nggak mungkin ketemu ya. Tapi kalau kita mau selusurin lagi, kita mau pergi kemana aja ya, terus juga minta pertolongan malaikat ya untuk menemukan ya. Nah itu saudara, itu saya diajarin sama Tuhan. Nah itu kamu menjangkau jiwa tuh seperti itu. Harus ditelusuri, kamu datangin ya. Kamu harus
dengan tekun dan setia ya, sampai menemukan seperti domba ini yang hilang ya, 100 domba, satu hilang. Yang 99 dibiarin di kandang dan mencari yang satu, saudara. Ya, sampai ketemu, betapa bahagianya. Ya, bahagia saya juga ya ketemu liontin kesukaan saya. Aduh, bahagia banget nih ketemu. Kalau menurut kita tuh nggak mungkin gitu ya. Mustahil lah ketemu gitu ya. Mana barangnya kan kecil juga ya. Nah, kemudian Tuhan ingatkan itulah harus harus kita tekun, harus setia, harus benar-benar cari jiwanya dengan segenap hati, saudara ya. Karena itu tugas kita ya, memberitakan Injil, mencari jiwa yang terhilang, yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan Tuhan ya, saudaraku ya. Nah, itu pelajaran yang saya ambil, yaitu mengaktifkan malaikat yang pertama. Biasa kan kita dianggap biarin aja lah malaikat ada enggak, kita juga nggak lihat atau gimana kan. Nah, ternyata ada malaikat yang menolong kita ya. Waktu kita lahir percaya Yesus, itu ada malaikat minimal satu yang menyertai. Tapi kalau kita sering melayani, bekerja di ladang Tuhan, ditambah lagi tuh malaikat-malaikatnya tambah banyak, saudara, untuk menolong manusia ya, yang Tuhan utus ya. Jadi dengan hilangnya liontin itu, saya diajarin Tuhan untuk mengaktifkan malaikat. Yang kedua itu mencari jiwa tuh harus seperti itu, tekun, setia, sabar, menemukannya sampai ketemu ya, seperti domba yang hilang ya. Mungkin ada yang udah teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan ya, kembali lagi seperti kesaksian tadi yang ibu yang dari Surabaya ini ya, sudah jauh dari Tuhan, kembali lagi. Pada akhir zaman ini Tuhan akan panggil kembali anak-anak Tuhan yang pernah eh, mengenal Yesus ya, mungkin ikut sekolah minggu, ikut remaja, kemudian tiba-tiba hilang jauh dari Tuhan, murtad, apa mungkin udah ninggalin Tuhan lah karena nikah dengan yang beda agama ya. Saatnya akhir zaman ini Tuhan akan panggil, akan panggil, akan panggil. Jadi saudara yang menonton YouTube ini, saudara ingat deh, mungkin ada saudara atau teman atau keluarga yang sudah jauh dari Tuhan. Mari saudara bantu lewat doa, bantu menyampaikan, mungkin share video, mungkin share YouTube, mungkin share firman ya. Kita berbagai cara pakai aja. Ya, nanti Roh Kudus yang bekerja. Jangan kita nih males-malesan. Ayo saatnya bergerak. Saatnya kita untuk menuai jiwa-jiwa ini. Kasihan yang sudah jauh. Yang jauh didekatkan, yang hilang kita cari, saudaraku ya. Nah, kemarin ada kesaksian lagi teman saya ya. Saya kan punya teman banyak juga ya. Nah, kemudian dia ini dulu pengerja gereja ya. Saya pendoa. Jadi kalau doa tuh sering berdua di gereja itu ya. Karena udah lama nggak ketemu, dia juga udah keluar dari gereja. Ayo melayani lagi yuk, Mei, temanku nih. Nah, kemudian dia bilang, ayo ini ada satu gereja nih di Serpong, kamu mau nggak bawa firman? Nah, ya udah ayo, tapi tanpa PK ya. Saya bilang iya nggak apa-apa, kita kerja buat Tuhan aja. Iya, kita tulus-tulus lah ya, bukan untuk cari PK, cari uang apa enggak ya. Jadi kita murni lah, pelayanan kita bukan karena uang ya. Ya udah diomongin dulu, ya takutnya nggak enak ya ngajak-ngajak teman melayani. Jadi kita ngomong dulu dah, ya udah tanpa PK ya, saya kasih tahu dulu ya. Nah, kemudian udah dan waktu dia menyampaikan firman, saudaraku ya, dan dia kesaksian, dia pernah kehilangan motor, dicuri orang di rumahnya motor ya. Nah, kemudian eh dia doa sama Tuhan, Tuhan kenapa motor saya hilang nih, nggak terima Tuhan, kau buat gelisah orang yang mencurinya sehingga mengembalikannya. Saudara, dia berdoa terus gitu, saudaraku ya, berdoa, dia percaya dengan iman, dia sering berdoa mengatakan, Tuhan kembali ini motor ya, ayo kembali nih buat gelisah yang mencurinya ya. Saudara tahu dia berdoa sampai berapa? Setahun 5 bulan, saudara. Gila, itu doa sampai setahun 5 bulan, doain motor supaya kembali. Saudara, yang curinya juga nggak tahu siapa ya. Kalau kita mah ya udahlah, ya udah hilang, udahlah beli lagi atau udah nyicil lagi, atau ya udahlah namanya lagi apa mungkin
ada saatnya hilang kali gitu ya, pasrah lah gitu menurut kita kan, udahlah pasrah aja. Itu teman saya nggak mau pasrah loh saudara, saya salut loh sama teman saya itu. Motor hilang dia doain sampai setahun 5 bulan saudara. Nah suatu hari ada orang yang datang ketok-ketok rumahnya mengembalikan motornya. Motornya itu udah keliling-keliling digadein, keliling-keliling, dan juga udah dimodif-modif ya saudara, udah jadi bagus lah motor itu. Sama ngembalin motor sama ngembalin uang 1 juta saudara. Waduh, saya bilang itu mah perkara yang gak mungkin lah, mustahil saudara, udah setahun 5 bulan motor hilang bisa balik lagi saudara. Itulah doa yang tidak jemu-jemu, doa yang gigih. Saya belajar dari teman saya ini untuk gigih dalam berdoa, gigih ya, kuat. Jadi respon kita jangan cepat menyerah, jangan gampang mudah lemah atau ya udahlah gitu. Jangan, saya orangnya suka begitu, ya udahlah gitu kan. Apa namanya, nggak mau berjuang atau misalkan setia tekun terus berdoa sampai eh, kembali sampai dapat ya. Jadi saya juga belajar dari teman saya, belajar dari kalung liontin yang hilang itu. Saya juga, aduh kemana ya kalung ini ya, saya pikirkan. Nah saya selusuri ya. Nah itulah saudara ya, pada akhir zaman ini kita harus gigih mencari jiwa, gigih untuk mencari domba yang hilang ya. Jangan putus asa ya. Saya juga share sama teman yang muslim, agamamu agamamu, agamaku, padahal kita bilang Tuhan kasihan Tuhan, supaya menerima pertobatan, menerima jalan keselamatan, dibukakan selubung-selubung yang menutupinya ya. Kita share firman, kita kasih pasang status ya saudara. Saya percaya Roh Kudus bekerja, malaikat-malaikat juga bekerja. Karena di dalam perjanjian baru dikatakan, ayo malaikat-malaikat itu menuai jiwa-jiwa loh saudara. Ya, kita bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan malaikat-malaikatnya, dan kita jangan gampang putus asa ya. Atau mungkin saudara punya keluarga, punya teman yang jauh dari Tuhan. Ayo kita on fire sehingga transfer spirit ke mereka, on fire nih, semangat dengan Tuhan. Ya, seperti lagu ini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi kalau udah ikut Yesus, kita lari pandangan kita ke salib, ke Tuhan. Jangan noleh ke belakang lagi, jangan cinta dunia lagi. Dunia sudah ditutup ya. Jadi hapus saudara jalan yang pernah saudara lalui untuk kembali ke dunia, untuk kembali ke kehidupan yang lama, untuk kembali ke dosa. Itu saudara hapus, saudara tutup semuanya. Kita sekarang ke depan, pandang Yesus, pandang salib, pandang tujuan akhir kita itu surga, bukan di bumi. Di bumi ini hanya sementara, seperti uap terlihat lalu lenyap, seperti bunga rumput mekar ditimpa matahari, layu dan hilang lenyap saudara ya. Jadi kita fokus pada kekekalan, fokus kepada jiwa-jiwa yang terhilang ini saudara. Kita kuat, kita melekat berakar sama Tuhan, maka kita bisa merebut jiwa-jiwa ini dari tangan si iblis saudaraku ya. Perangi kuasa-kuasa kegelapan yang menutupi ya, perangi setiap kuasa-kuasa iblis yang menghalangi penginjilan, menghalangi pertobatan jiwa-jiwa ini ya. Seperti teman saya itu yang pasang statusnya firman, tukangnya itu bisa tersentuh hatinya, dilawat Tuhan, dikasih mimpi penglihatan, didatangi Tuhan tuh berjubah putih, tangannya begini loh. Saya bilang, begini berarti Tuhan mengulurkan tangan loh. Saya bilang, ayo di follow up lagi, sejauh mana itu tukang ya. Sehingga pada saat dia menyambut tangan Yesus, dia mau bertobat, menerima keselamatan ya. Jadi kita terus doakan orang-orang ini, doakan banyak orang, banyak hal yang bisa kita kerjakan ya. Saya juga kadang lewat telepon kita doakan ya. Mungkin COVID, aduh nggak bisa datang, ya udah telepon, say hello. Kita harus peduli ya. Jangan hanya keluarga kita, urusan kita egois. Jangan kita jadi manusia yang egois. Tapi kita mempunyai hati seperti hati Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, hati Tuhan ini nih
agape ini sudah menyatu dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu sudah menyatu dan kita tidak mungkin tidak mengasihi jiwa-jiwa ya. Jadi kalau kita kasih Tuhan menyatu sama kita, kita pasti mengasihi jiwa-jiwa juga. Karena Tuhan dari surga yang mulia turun ke bumi ini untuk jiwa-jiwa, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya semua yang subscriber ya, itu adalah pasukan akhir zamannya agape. Agape itu kasih Tuhan. Kita mempunyai kasih Tuhan sehingga kita boleh mengasihi jiwa-jiwa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.